Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh beribadah. Kami boleh beribadah dengan aman sampai dengan hari ini. Namun kami berduka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Meskipun kami berbeda di dalam denominasi. Mereka adalah orang-orang dalam konteks gereja bala keselamatan. Namun hari ini tentunya mereka beribadah dengan air mata. Oleh karena kesulitan yang mereka hadapi. Ketidakadilan yang mereka alami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kami dari neraka. Tuhan yang tidak bisa berubah statusnya meskipun kami dibunuh dan kami dibakar oleh karena iman kami kepadanya. Kami berdoa pada hari ini kepada Allah yang berdaulat. Ya Tuhan, berikanlah keadilan-Mu, nyatakanlah cinta kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang sementara berduka cita hari ini. Kami berdoa kiranya pada hari ini ketika mereka beribadah, biarlah firman Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka. Dan hari ini juga kami sementara beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kenyamanan ibadah yang kami nikmati sampai hari ini. Banyak kali kami merasa kami terancam, namun kami tidak mengalami seperti yang mereka alami. Kami hanya bisa berdoa saat ini. Tuhan tolong kami, berikan kami bijaksana, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, bahkan mungkin sebagai institusi gereja. Supaya kami boleh mengambil satu sikap yang tepat di tengah-tengah situasi bangsa yang tidak ideal hari ini. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kami. Secara khusus juga atas saudara-saudara kami yang sementara bergumul oleh karena duka cita mendalam dan ketidakadilan yang mereka alami. Kami berdoa hari ini Tuhan bahwa kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami minta biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami sekali lagi. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kami di dalam ibadah-ibadah sebelumnya. Di dalam perenungan firman Tuhan sebelumnya. Kiranya Tuhan melindungi kami. Tuhan menolong kami supaya kami boleh memiliki pengertian yang benar. Ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Amin. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Hari ini yang saudara dan saya renungkan adalah ayat 8 sampai dengan ayat 14. Ayat 1 sampai 4 sudah kita renungkan 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita renungkan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Hari ini ayat 8 sampai ayat 14. Mari kita baca berganti-ganti. Biar saya yang baca aja untuk Bapak Ibu. Ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini yang kita renungkan hari ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang menurut saya menarik. Karena kalau Bapak Ibu lihat dari ayat 1 sampai ayat 14, paling tidak ada 2 pertanyaan. Setiap kali Yesus mengajar, kemudian muncul pertanyaan. Dan kali ini, di dalam teks yang saudara dan saya baca, itu muncul dari 2 murid. Murid yang saudara dan saya renungkan adalah Thomas minggu yang lalu. Dan hari ini saudara dan saya akan lihat Filipus. Filipus adalah murid yang paling awal. Kalau saudara lihat di dalam
di dalam catatan Yohanes 1, dia adalah salah satu murid yang paling awal mengikuti Yesus Kristus. Orang ini mirip dengan Thomas sebenarnya, orang yang sangat kritis dan penuh dengan kalkulasi atau perhitungan-perhitungan yang sangat rasional. Saudara, ini membuat dia, karena dia kritis juga terlalu berpikir secara rasional, berhitung segala sesuatu secara rasional. Maka saudara dan saya akan menemukan bahwa Filipus adalah tipikal murid yang tidak mudah percaya, sama seperti Thomas. Waktu Nathanael datang kepada Filipus, lalu kemudian bilang, kami sudah berjumpa dengan dia adalah orang Nazaret. Lalu Filipus bilang, mana mungkin yang baik itu datang dari Nazaret. Orang Israel menanti-nantikan yang namanya Mesias. Sekarang Nathanael datang, kami sudah berjumpa dengan Mesias. Tetapi Filipus tidak segera percaya. Mengapa? Karena datangnya itu dari Nazaret. Dalam tradisi orang Israel, Nazaret itu bukan apa-apa. Sama seperti Bapak Ibu bilang Sumba hari ini. Begitu orang kita bilang Sumba, saya sampai hari ini kalau saya bilang saya punya penelitian tentang Sumba, orang masih salah persepsi antara Sumba dengan Sumbawa. Mengapa? Karena Sumba itu mungkin bagi kita masyarakat di Indonesia itu sesuatu yang insignifikan. Sehingga waktu kita ngomong Sumba, persepsi kita lari ke Sumbawa yang memang terlihat lebih signifikan. Demikian juga ketika orang bicara mengenai Nazaret hari itu, Nazaret bukan apa-apa. Sehingga kemudian Filipus berkata kepada Nathanael, mana mungkin yang baik itu datang dari Nazaret. Yesus pernah mencoba atau dalam tanda petik menguji iman orang yang bernama Filipus dalam kasus 5 roti dan 2 ikan. Waktu orang sudah banyak, sudah mulai sore, lalu Yesus bilang kepada Filipus, Filipus, di mana ya kita bisa dapat roti untuk kasih makan orang-orang ini? Berdasarkan kalkulasi rasionalnya, kemudian dia bilang, Tuhan, kalau kita punya 200 dinar, artinya upah kerja lebih dari 1 tahun, kira-kira 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan, upahnya itu kita kerja, lalu kita kumpul semuanya, tidak akan cukup untuk kasih makan orang sebanyak ini. Filipus orang yang sangat rasional, dan bukan cuma itu, sama lagi seperti Thomas, dia berani untuk berbicara apa adanya. Orang ini adalah orang yang tulus. Waktu dia berbicara seperti ini, Bapak Ibu dan saya tidak bisa lihat dia semata-mata negatif. Kenapa? Karena Yesus Kristus sendiri waktu berjumpa dengan orang yang bernama Filipus, dia bilang, inilah Israel sejati. Ada banyak orang Israel, namun Israel sejati ini dia, Filipus. Orang yang apa adanya, orang yang tulus. Kadang-kadang orang berpikir bahwa orang yang berpikir secara rasional, melakukan kalkulasi secara rasional adalah orang-orang yang tidak beriman. Tetapi saudara dan saya bisa melihat bahwa orang yang sedemikian, waktu pertama kali jumpa dengan Yesus, Yesus langsung bilang dia adalah orang yang tulus, orang Israel sejati. Maka bagi saya tidak salah kalau Bapak Ibu dan saya menggunakan akal budi kita untuk mencoba memahami segala sesuatu di dalam alam semesta ini, termasuk ketika Bapak Ibu dan saya berjuang untuk mengenal Allah dan mencintai Allah dengan akal budi kita, karena memang Kristus memerintahkannya. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya mau mengasihi dan mencintai Tuhan dengan akal budi, itu menuntut satu hal, yaitu Bapak Ibu dan saya menundukkan akal budi kita kepada Allah dan firman-Nya. Akal budi harus digunakan, tetapi akal budi harus digunakan dengan ditundukkan kepada pribadi Allah dan firman-Nya. Disinilah kegagalan Filipus. Filipus menggunakan akal budinya. Namun ada waktu-waktu di mana orang yang tulus, orang yang berani, orang yang rasional ini gagal menundukkan rasionya kepada Allah. Orang Kristen harusnya adalah orang-orang yang cukup rasional. Orang-orang yang cukup mau menggunakan akal budinya untuk mengenal Allahnya. Karena yang namanya pengenalan, yang namanya pengertian tidak mungkin terjadi tanpa akal budi. Ini Israel sejati. Ini Kristen yang sejati. Mereka mengenal Allah dengan menggunakan akal budi yang memang Allah ciptakan untuk mengerti kebenaran. Allah adalah kebenaran. Maka saudara dan saya mengenal Allah juga melibatkan akal budi. Dengan mengenal Allah baru Bapak Ibu dan saya muncul cinta di dalam hati saudara dan saya kepada Allah. Filipus punya modal itu. Sayangnya dia gagal untuk menundukkan apa yang disebut sebagai rasio kepada firman. Oleh karena itu, maka Tuhan Yesus bilang kepada dia, Filipus, sudah berapa lama kamu sama saya? Kamu adalah orang yang mula-mula ikut aku, tapi sampai hari ini kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya kepada apa yang aku katakan. Kamu tidak percaya dengan melihat apa yang aku lakukan. Seharusnya kamu percaya, Filipus. Seharusnya kamu menundukkan rasiomu, akal budimu kepada apa yang aku katakan. Tetapi mari Bapak Ibu kita mulai lihat apa yang didiskusikan sebenarnya. Filipus bilang kepada Tuhan Yesus kalimat di dalam ayat yang ke-8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, Thomas punya pertanyaan adalah tunjukkan jalan itu kepada kami. Kami nggak tahu jalan ke situ. Karena kami tidak tahu kemana engkau pergi. Sekarang kasih tunjuk kami jalan itu. Yesus bilang aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup dan seterusnya. Filipus masuk sedikit lebih dalam. Dia bilang Tuhan saya tidak mau jalan itu. Saya mau jalan ini kan pergi kepada Bapa. Kamu bilang bahwa jalan itu adalah jalan menuju kepada Bapa. Saya tidak mau peduli dengan itu. Sekarang kasih tunjuk Bapa sama saya. Ini lebih penting. Saudara terlihat
sebuah pernyataan yang temperamental, tetapi mari kita lihat apa yang sebenarnya diminta oleh Filipus. Yang diminta oleh Filipus adalah apa yang saudara dan saya kenal di dalam perjanjian lama sebagai teofani. Tuhan, daripada saya berpikir mengenai jalan menuju kepada Bapa karena itu adalah tujuan, maka sekarang tunjukkan kepada kami Bapa itu secara langsung. Yang dia minta adalah penyataan diri Allah secara langsung. Bagi saya ini adalah sebuah pernyataan keinginan dan pencarian yang sangat serius. Saudara tidak bisa main-main dengan pertanyaan ini. Saudara dan saya tidak bisa anggap remeh pertanyaan ini, karena dia langsung berbicara mengenai tujuan itu. Aku akan pergi ke rumah Bapa. Satu saat dengan jalan ini kamu akan pergi ke rumah Bapa. Dia langsung bilang, saya mau Bapanya. Bagi saya ini adalah ciri daripada apa yang disebut sebagai kerinduan umat Allah yang suci, yang mencintai Allah. Ini kerinduan yang suci. Maka Paulus waktu dia dalam pelayanan dia bilang, saya sudah tidak sabar lagi supaya kemah yang lama ini dibongkar. Bicara mengenai tubuhnya. Biarlah kemah yang lama ini dibongkar supaya saya bisa berjumpa Allah muka dengan muka. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 18. Keluaran 33 ayat 18. Musa meminta hal yang sama. Waktu dia berhadapan dengan Tuhan, kemudian dia bilang, show me thy glory. Dalam tafsir di dalam terjemahan yang lain, show me your glory. Tunjukkanlah kepadaku kemuliaan. Tetapi ketika bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke Septuaginta, bahasa Yunani, di situ tertulis, seharusnya ketika diterjemahkan dari bahasa Yunani, Septuaginta, di situ show me yourself. Tunjukkanlah kepadaku. Nyatakanlah kepadaku siapa engkau. Nyatakanlah dirimu kepadaku. Permintaan yang sama yang diminta oleh Paulus adalah permintaan oleh Musa, dan yang diinginkan oleh Paulus adalah keinginan dan permintaan orang yang bernama Filipus. Bagi saya ini adalah afeksi yang sama dengan orang-orang suci perjanjian lama, perjanjian baru. Permintaan ini mengekspresikan afeksi yang sama, emosi yang sama dengan raksasa-raksasa iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita tidak bisa melihat ini semata-mata negatif. Bagi Filipus dan orang-orang suci perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga daripada pengalaman, kebaikan dan sukacita di dalam pengenalan yang benar terhadap Allah dan persekutuan dengan Dia. Sukacita inilah yang Yesus tidak ingin hilang ketika dia berdoa di dalam Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Berkali-kali saya bilang di mimbar ini, yang ditakutkan oleh Yesus bukan penderitaan fisik. Yang menjadi teror bagi Yesus Kristus adalah keterpisahan dari Bapa di atas bukit Golgota, yang nanti dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak diinginkan oleh Yesus Kristus. Yesus menginginkan persekutuan itu, dan persekutuan itu sekarang diinginkan juga oleh orang yang bernama Filipus. Bagi saya ini adalah sebuah permintaan yang sangat berharga. Seharusnya ini juga permintaan Bapak Ibu dan saya. Tetapi juga pada saat yang sama tidak semua yang baik, keinginan yang baik itu otomatis didengarkan oleh Tuhan. Ada waktu untuk Tuhan kemudian menjawab Bapak Ibu dan saya punya permintaan, punya keinginan baik. Daud punya keinginan baik. Dia mau bangun bait Allah, tetapi Tuhan bilang bukan kamu, orang lain. Itu kan keinginan baik. Jadi tidak selamanya Bapak Ibu dan saya punya keinginan baik sesuai dengan maunya Tuhan pasti terjadi dengan kita. Bisa saja terjadi dengan orang lain. Yesus Kristus punya keinginan baik. Dia tidak ingin berpisah dari Bapa. Keinginan apa lagi yang lebih suci dari itu? Itu sebuah permintaan yang suci. Maka doa Yesus Kristus, ada yang bilang, Yesus kok berdoa ya? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apa dia nggak tahu bahwa kehendak Bapa adalah dia minum cawan itu? Dia tahu. Tapi doa itu juga nggak salah. Karena itu doa yang memang seharusnya begitu. Kalau Yesus berdoa, Bapa saya sudah rindu sekali minum cawan itu. Sama dengan dia bilang, Bapa saya sudah tidak sabar lagi terpisah dari engkau. Justru itu permintaan yang aneh. Itu bukan permintaan yang aneh sama sekali. Itu permintaan yang seharusnya. Tetapi Bapa menolak hal itu. Demikian juga permintaan Filipus. Waktu Filipus bilang, Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami. Daripada kamu ngomong mengenai jalan, pusing ini kepala. Sekarang langsung kasih tunjuk Bapa kepada kami dan semua selesai. Itu cukup bagi kami. Gak ada yang lebih berbahagia. Tidak ada situasi lebih menyenangkan. Tidak ada pengalaman lebih sukacita daripada berjumpa dengan Bapa itu. Tunjukkan pada kami, cukup. Orang yang suka berpikir mengatakan bahwa kalau sudah ketemu dengan Bapa, udahlah, sudah tidak usah pikir lagi. Yang paling penting itu sudah. Tetapi Bapak Ibu lihat apa yang dijawab oleh Yesus Kristus. Yesus punya jawaban itu kira-kira memberikan semacam penundaan kepada Filipus. Sebelum waktunya, sebelum kedatangan Kristus yang kedua, engkau tidak akan bisa berjumpa dengan dia. Kalau engkau mau berjumpa dengan dia, engkau berjumpa melalui aku. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus melalui jawaban ini. Yang pertama, Yesus mau bilang bahwa sebelum waktunya, sebelum kedatangan yang kedua, tidak ada orang, termasuk Filipus, yang bisa melihat Bapa.
Kalau saudara dan saya satu saat berjumpa dengan Bapa, itu setelah Yesus Kristus datang yang kedua kali, dia membawa kita ke rumah Bapa. Disitulah saudara dan saya berjumpa dengan Bapa yang tidak terlihat dan yang mulia itu. Kalau saya mau pakai bahasa yang lebih sederhana seperti minggu yang lalu, tidak ada nabi seperti Musa, tidak ada rasul seperti Filipus, tidak ada orang-orang besar di dalam perjanjian lama, perjanjian baru yang bisa berjumpa dengan Allah yang mulia dan yang tidak kelihatan itu. Kalau nabi, rasul tidak bisa. Jika orang-orang suci perjanjian lama, perjanjian baru tidak bisa melihat Allah yang mulia yang tidak kelihatan itu, maka saya percaya kesaksian yang mengatakan bahwa banyak orang hari ini berjumpa dengan Allah adalah sebuah kebohongan. Bagaimana saudara dan saya sementara bersaksi mengenai sebuah kesaksian, sebuah pengalaman yang memang diinginkan oleh semua orang percaya perjanjian lama, perjanjian baru, namun mereka tidak bisa mendapatkannya. Lalu saudara dan saya mendapatkannya. Yesus bilang perjumpaan dengan Bapa, sekali lagi perjumpaan dengan Bapa adalah perjumpaan yang terjadi di akhir zaman ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Permintaan Filipus akan terjadi hari itu. Atau pada saat Filipus mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Bapak Ibu perhatikan, kalau tiap kali saya kasih doa berkat, saya akan bilang sampai kita dipanggil oleh Bapa, pribadi lepas pribadi, untuk menjumpai dia muka dengan muka melalui kematian. Memang ini sukacita besar. Yesus sendiri mati. Yesus bilang, aku adalah jalan. Jalan itu adalah jalan yang dibuat melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke sorga. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Bapa. Minggu yang lalu saya bilang tidak ada harta di sorga yang lebih berharga daripada pribadi Bapa itu. Saudara dan saya akan mendapatkannya pada saat Yesus datang kedua kali. Atau bahwa saudara dan saya mendapatkannya pada saat saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Itu adalah perjumpaan muka dengan Allah. Tetapi kalau saudara dan saya masih hidup, bahkan Nabi dan Rasul tidak boleh. Apa yang Yesus dikatakan Allah kepada Musa? Kalau kamu lihat wajahku, kamu akan mati. Jadi saya akan lewat, sisa kemuliaanku yang ada di belakang, itu yang kamu lihat. Bapak Ibu, ketika Allah menampakkan diri, Bapa menampakkan diri kepada Israel, di dalam konteks kehidupan Israel hari itu, dia selalu menampakkan diri di dalam rupa yang tertentu. Dia tidak pernah menampakkan diri di dalam rupa dia secara ontologis. Dia sebagai dia, itu nggak pernah. Mengapa? Karena siapa yang melihat dia, pasti akan mati. Ketika Yakub ada di sungai Yabok dan dia bergumul dengan Allah, mengapa malaikat itu bilang kepada Yakub, biarkan aku pergi sebelum matahari terbit, biarkan aku pergi. Timothy Keller bilang, karena ada hukum ini, barang siapa melihat Allah dia akan mati. Malaikat itu datang, malaikat Tuhan itu datang bukan untuk membunuh Yakub. Oleh sebab itu dia tidak izinkan Yakub melihat wajahnya. Saudara dan saya bisa melihat hukum ini. Dia bilang, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus bilang, Filipus, belum waktunya kamu mati. Nanti waktu mati, kamu akan ketemu muka dengan muka. Tetapi kalau kamu hidup dan kamu mau berjumpa dengan Allah, engkau tidak pernah bisa berjumpa dengan Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Artinya tanpa Kristus. Sekali lagi, tanpa Kristus, saudara dan saya tidak pernah bisa berjumpa dengan Bapa. Tanpa Kristus, saudara dan saya tidak akan mengenal Bapa dan berjumpa dengan Bapa di akhir zaman. Tanpa Kristus, hari ini saudara dan saya tidak bisa mengenal dan bersekutu dengan Allah. Kecuali saudara dan saya mendapatkan pengenalan dan persekutuan itu di dalam Kristus. Oleh sebab itu Yesus bilang di dalam ayat yang ke-9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Sudah sekian lama. Ini bukan bicara mengenai berapa lama, saudara. Ini bukan Yesus tidak mempersoalkan berapa lama. Sama seperti Bapak Ibu dan saya sering mempersoalkan orang-orang yang dari lahir sudah Kristen. Lalu kita bilang, sudah berapa lama kamu Kristen, kok masih begitu-begitu saja. Kasihan dia Bapak Ibu. Pulang dia pikir-pikir, dia stres. Yesus tidak mempersoalkan berapa lama Filipus bersama-sama dengan dia. Tetapi yang Yesus persoalkan adalah selama waktu yang panjang, waktu dia bersama-sama dengan Kristus itu, dia telah mendengar pengajaran Kristus dan melihat apa yang Yesus lakukan. Selama beberapa tahun, paling tidak 3,5 tahun engkau bersama-sama dengan aku, engkau mendengar pengajaran-pengajaranku. Engkau melihat apa yang aku lakukan. Apa yang aku ajarkan, apa yang aku lakukan itu sesuai dengan catatan perjanjian lama mengenai Mesias. Mengenai pribadi ilahi yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Harusnya itu cukup bagi kamu untuk mengenal aku. Dan dengan demikian itu cukup bagi kamu untuk mengenal Bapa. Itu cukup bagi kamu untuk percaya. Yesus berbicara mengenai kecukupan kata-katanya, firman-Nya. Yesus berbicara mengenai apa yang disebut sebagai kecukupan daripada karya-karyanya. Yang sesuai dengan catatan seluruh firman di dalam perjanjian lama. Sehingga itu cukup bagi murid-murid yang bersama dia untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak percaya dan oleh karena itu Yesus mengecam mereka.
Istilah kamu kalau saudara dan saya lihat di dalam bahasa asli tidak singular. Meskipun itu omong kepada Filipus, tetapi istilah kamu telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu itu plural. Berarti ini mengacu kepada semua murid. Sudah lama saya sama-sama dengan kamu. Kamu terus dengar apa yang saya katakan lebih dari semua orang. Kamu melihat apa yang aku lakukan lebih dari semua orang. Apa yang tidak dilihat oleh orang lain kamu lihat. Apa yang tidak didengar oleh orang lain kamu dengar. Karena aku sering bercakap-cakap dengan kamu. Ketika aku mengalami transfigurasi di atas gunung, kamu murid-murid sebagian dari kamu melihat. Yang lain tidak pernah lihat itu. Seharusnya dengan pengalaman ini, yang sesuai dengan catatan perjanjian lama ini, kamu mengenal aku sebagaimana seharusnya. Tetapi kamu, Filipus, kamu dan teman-temanmu tidak mengenal aku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya mau mempersoalkan kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang Bapak Ibu dan saya perlu persoalkan adalah setelah berapa lama Bapak Ibu dan saya menjadi Kristen. Bahkan ada yang dari lahir sudah Kristen. Kalau di Kupang Bapak Ibu pergi penginjilan sama orang, hati-hati itu. Dia bisa bilang begini, saya lahir ini di atas Alkitab. Lalu kamu mau ngomong apa lagi? Jadi kalau masih pergi ke sana, kalau rambut belum putih, jenggot belum ada, itu masih belum cukup modal untuk bicara sama orang Kupang kadang-kadang. Pendeta Ivan tuh satu kali ngomong sama saya, dia bilang kalian di timur ya, kalau masih belum rambut belum putih, jenggot belum ada, kelihatannya kuasa masih kurang. Roh Kudus itu bekerja melalui rambut yang putih dan jenggot yang panjang. Kadang-kadang saya biarkan jenggot saya tumbuh kalau sepanjang minggu nggak ada itu. Mungkin untuk itu Pak Karel. Pak Karel bilang, kenapa biarin jenggot? Ya, siapa tahu kalau panjang kan ngomong sama papa saya lebih didengarkan. Sebenarnya nggak juga. Semoga papa saya nggak lihat ini. Tapi yang saya mau katakan adalah saudara dan saya kemudian mencoba untuk mencari hal-hal yang lain untuk kemudian menjadi fondasi bagi saudara dan saya percaya atau kemudian membuat orang lain percaya. Saya kira ketika Yesus bicara dengan murid-murid tidak demikian. Dia bilang cukup satu hal, yaitu kamu bergumul dengan firman dan kemudian kamu itu mengenal Allah. Berapa lama saudara dan saya menjadi Kristen? Berapa banyak firman yang saudara dan saya dengar? Berapa banyak cerita-cerita perjanjian lama, perjanjian baru, dan kesaksian mengenai karya Kristus perjanjian lama, perjanjian baru, yang sampai hari ini saudara dan saya dengar. Ajaran dari para rasul, ajaran nabi, kalimat-kalimat Kristus sendiri, berbicara mengenai siapa? Berbicara mengenai dirinya, perbuatan-perbuatannya. Apakah Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan melalui hal ini? Apakah itu tidak cukup bagi kita untuk percaya? Banyak orang Kristen hari ini menunggu supaya mujizat terjadi baru mereka mau percaya. Tetapi Bapak Ibu dan saya memperlakukan diri kita sebagai orang Kristen yang bodoh secara rasional, bebal secara emosional, dan degil hati. Kalau Bapak Ibu dan saya tunggu terjadi mujizat baru saudara dan saya percaya. Ini adalah ciri iman yang dangkal. Bapak Ibu dan saya punya iman dalam, kokoh. Kalau Bapak Ibu dan saya membangun iman itu di atas kebenaran firman Allah. Mengapa saya bilang ini adalah iman yang dangkal? Kalau saudara dan saya berharap kita bisa percaya kalau terjadi apa yang disebut sebagai mujizat dan peristiwa-peristiwa spektakuler, baru kemudian kita percaya. Yesus bilang enggak kok. Pertama, ini adalah iman yang dangkal karena Yesus punya kesaksian lain. Dengan melihat apa yang aku lakukan dan mendengar apa yang aku katakan, cukup bagi kamu untuk percaya. Oleh sebab itu, saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku. Lalu kemudian dia bilang, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percaya kepada apa yang aku katakan. Percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Karena yang aku lakukan mengkonfirmasi apa yang aku katakan. Dan semua yang Yesus katakan dan kemudian apa yang dia lakukan untuk mengkonfirmasi apa yang dia katakan itu tercatat di dalam perjanjian baru. Maka saya bilang tadi perjanjian lama, perjanjian baru adalah kesaksian terkuat bagi saudara dan saya untuk percaya. Tapi kalau saudara dan saya tidak percaya kepada perkataan Yesus Kristus, iman kita terlalu rapuh. Itu bukan sebuah iman yang kuat, itu iman yang tidak stabil, iman yang rapuh. Bergantung kepada mujizat, itu adalah iman yang tidak stabil, iman yang rapuh. Kenapa? Karena mujizat itu bisa ditiru setan kok. Tetapi ada satu yang tidak bisa ditiru oleh setan, yaitu firman Allah yang hidup. Kalau saudara dan saya membangun iman kita di atas fondasi, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah, yang dikonfirmasi oleh Allah melalui karyanya, melalui karya Kristus, maka saudara dan saya punya fondasi iman yang paling kokoh. Kemarin saya sempat diskusi dengan Helena lewat chat sih. Lalu kemudian bicara mengenai kira-kira hal yang sedemikian. Lalu kemudian Helena bilang, tetapi ada orang bilang Allah itu berdaulat. Allah itu berkuasa. Jadi jangan batasi kuasa Allah. Kalau Allah mau memperkenalkan diri melalui hal itu, jangan batasi kuasa Allah. Saya bilang kalau dia tidak percaya kepada firman, dia sudah membatasi kuasa dari Allah yang benar dan Allah yang berdaulat.
Dia tidak mau percaya kepada Allah yang berfirman itu. Bagaimana dia percaya Allah berdaulat? Kalau Allah berdaulat, apapun yang dia katakan, saudara dan saya percaya kan? Kalau memang dia berdaulat, ya sudah kita percaya. Kalau memang dia benar, dia mau bikin mujizat, dia mau nggak bikin mujizat, wong dia benar, saya percaya. Tetapi kalau saudara bilang memang ada firman, tapi saya butuh mujizat untuk percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang justru sementara meragukan kedaulatan Allah. Jangan dibalik. Saya yang misalnya ngomong begitu lalu dibilang saya membatasi kuasa Tuhan. Enggak. Orang-orang inilah yang sementara membatasi kedaulatan dan kuasa Tuhan. Dengan mengatakan firman Allah yang berdaulat. Ketika Allah berfirman semua jadi, tapi itu nggak cukup. Jadi siapa yang berdaulat sebenarnya? Siapa yang bermasalah sebenarnya? Tapi kalau saudara dan saya mau membangun iman yang kokoh, Yesus bilang apa yang aku katakan? Apa yang aku lakukan? Perhatikan itu baik-baik dan percayalah. Saudara, saya tidak bisa jelaskan lebih jauh karena 2 pertemuan saudara dan saya lihat mengenai apa yang Yesus buat dan apa yang Yesus katakan. Hari ini adalah sebuah panggilan bagi saudara dan saya untuk berespons. Yesus bilang percayalah kepada apa yang aku katakan dan apa yang aku perbuat. Kenapa? Karena Filipus kamu minta untuk lihat Bapa. Kalau seandainya kamu perhatikan baik-baik apa yang aku katakan, kamu perhatikan baik-baik apa yang aku lakukan, dan kamu percaya kepadanya, sesungguhnya barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Saudara, ini sebuah kalimat yang bagi saya sangat monumental hari itu. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Kamu bilang kamu mau lihat Bapa, lihat aku, lihat Bapa. Gak ada jalan lain untuk melihat Bapa kecuali melalui aku. Kenapa? Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ayat 14 ayat yang ke-10. Ini bicara mengenai complete unity. Kesatuan Bapa dan Anak. Tentu saja waktu saya bilang complete unity, kesatuan Bapa dan Anak yang utuh, kesatuan total antara Bapa dan Anak, saya tidak sementara menyamakan Bapa dan Anak. Yesus bilang begini, apa yang aku katakan hari ini diberikan oleh Bapa. Yang kedua, apa yang aku lakukan hari ini, aku lihat dari Bapa. Artinya setelah saya lihat, saya lakukan. Setelah dia sampaikan kepada saya sampaikan kepada kamu. Tetapi ini hukum gak bisa dibalik. Bapa melakukan apa yang dilihat dari Yesus. Bapa mengatakan apa yang Yesus katakan kepada dia. Tidak. Maka saudara saya sementara melihat 2 pribadi berbeda yang melakukan pekerjaan berbeda. Tetapi 2 ini kemudian 1. Itu sama seperti Bapak Ibu dan saya bicara mengenai suami istri. Suami istri itu 2 pribadi. Tetapi Alkitab waktu bicara mengenai kesatuan itu kesatuan yang utuh. Kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Sehingga dikatakan kecuali kematian memisahkan mereka. Waktu Yesus bilang Bapa di dalam aku di dalam Bapa, ini bicara mengenai sebuah kesatuan yang begitu utuh. Kesatuan yang komplit. Sehingga Bapa yang mulia dan yang tidak terlihat itu selalu menyatakan diri dan menyatakan kemuliaannya di dalam Anak. Maka Yesus bilang kamu gak mungkin lihat Bapa kalau kamu gak lihat aku. Kamu juga gak akan jumpa Bapa kalau tidak melalui aku. Pasal 1 ayat 18, Bapak Ibu bisa catat itu. 12 ayat 45, 13 ayat 20 berbicara mengenai semua ini. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa di dalam aku berarti Bapa berkata-kata. Bapa berkarya di dalam dunia ini melalui Yesus. Bapa di dalam aku berarti Bapa berkata-kata. Bapa berfirman. Bapa berkarya di dalam dunia ini, bertindak di dalam dunia ini melalui Kristus. Pendeta Stephen Tong bilang waktu Bapa merencanakan penciptaan, kemudian dikatakan dia berfirman. Waktu dia berfirman itu Allah Anaklah yang kemudian keluar, lalu menjadikan semua sesuai dengan apa yang ada di dalam rancangan pikiran Bapa. Baru Roh Kudus hadir seperti induk ayam untuk menopang segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah. Waktu Bapa merencanakan apa yang disebut sebagai penciptaan di dalam kekekalan. Di dalam sejarah Allah Anak yang penyelamatan di dalam kekekalan. Pada saat sejarah terjadi, Yesus Kristuslah yang masuk dan menjadikan semua yang direncanakan oleh Bapa itu. Maka Bapa berkata-kata, Bapa berfirman, Bapa bertindak melalui Kristus. Maka Yesus bilang Bapa di dalam aku. Tetapi kemudian Yesus juga bilang aku di dalam Bapa. Artinya kata-kata Yesus dan perbuatan-perbuatan Yesus tidak mungkin tidak berasal dari Bapa. Semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan berasal dari Bapa. Itu kenapa dia bilang kenal aku, engkau mengenal Bapa. Itu berarti kalau Bapak Ibu dan saya sekali lagi mau mengenal Kristus yang sejati, maka perhatikanlah apa yang diucapkan oleh Kristus yang tercatat hari ini bagi saudara dan saya. Perhatikanlah karyanya sebagaimana yang diberitakan oleh Alkitab bagi saudara dan saya. Maka setelah Yesus ucapkan kalimat ini, dia bilang percayalah kepadaku. Percayalah kepada kata-kataku. Percayalah kepada karya yang aku lakukan. Sekali lagi, dasar terkuat bagi orang Kristen untuk mengenal Kristus, mengenal Bapa. Dasar terkuat bagi saudara dan saya untuk kemudian percaya kepada Kristus. Itu adalah ajaran Kristus sendiri.
Kata-kata Kristus sendiri, firman yang keluar dari mulut Kristus, yang terkonfirmasi lewat perbuatan-perbuatannya, itu cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan cuma guru. Itu cukup untuk membuktikan bagi saudara dan saya bahwa dia bukan cuma sekedar Mesias. Itu cukup bagi saudara dan saya untuk melihat bahwa dia bukan sekedar miracle maker. Itu cukup bagi saudara dan saya untuk melihat bahwa dia adalah Tuhan. Saudara, cukup bagi saudara dan saya untuk percaya bahwa dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu dia bilang, apa yang aku katakan berasal dari Bapa. Dia mengulang ini terus-menerus untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan dan apa yang dia buat. Persis sama seperti apa yang Bapa pikirkan, apa yang Bapa ingin dia katakan dan Bapa ingin dia perbuat. Mereka adalah pribadi yang berbeda. Kita sering pakai istilah ini. Mereka memiliki satu kehendak. Orang Kristen sering terjebak dengan istilah satu kehendak, seolah Bapa, Anak dan Roh Kudus hanya punya satu kehendak. Lah itu berarti satu pribadi. Ini 3 pribadi. Maka saudara mesti bicara mengenai 3 pikiran, 3 perasaan, 3 kehendak. Tetapi 3 ini memiliki keinginan yang sama, pikiran yang sama, dan kehendak yang sama. Atau mungkin saya bisa bilang, mereka memikirkan hal yang sama, yaitu kemuliaannya. Mereka menghendaki hal yang sama, yaitu kemuliaan Allah. Dan mereka mengerjakan hal yang sama, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan Allah. Itu sama seperti saudara dan saya hari ini. Mungkin kita bisa 30-an, 40-an, bisa ribuan di dalam satu ruangan. Tetapi belum tentu saudara dan saya dalam ribuan itu bisa disebut sebagai satu kesatuan. Ketika saudara dan saya ada 10 orang, lalu saudara dan saya punya satu pikiran yang sama, kita mengerjakan hal-hal yang sama, pekerjaan kita berbeda, namun menuju kepada satu tujuan yang sama. Karena kita merencanakan dan menginginkan hal yang sama, di situ saudara saya disebut sebagai satu. Waktu saudara dan saya bilang bahwa kita ini satu bangsa, kita punya satu ideologi, cita-cita yang sama, arah perjuangan yang sama. Masing-masing mengerjakan hal-hal yang berbeda. Tetapi saudara dan saya adalah satu bangsa. Kita satu. Demikian juga ketika Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Maka apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia perbuat, itu persis sama seperti apa yang Bapa ingin dia pikirkan, apa yang Bapa ingin dia katakan, dan apa yang Bapa ingin dia lakukan. Ketika saudara dan saya berdiri di hadapan Kristus, pada saat itu saudara dan saya berdiri di hadapan Bapa. Maka sekali lagi, saya mau ingatkan khotbah minggu lalu. Orang yang tidak pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak mungkin bisa menerima Allah Tritunggal. Sebelum dia menerima Allah Tritunggal, dia harus terima dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena melalui Kristus yang tersalib ini, tirai bait Allah untuk masuk mengenal Allah secara ontologis itu terbelah. Kalau tidak, saudara dan saya punya mata tidak pernah bisa masuk ke dalam ruang maha suci untuk melihat Allah yang bertahta di sana. Kita bisa beribadah di dalam ruang yang sama, namun sebagian berdiri di pelataran, sebagian ada di hadapan Allah di ruang maha suci. Ada godaan hari ini kalau saudara dan saya melayani, dan ada begitu banyak kesulitan yang saudara dan saya hadapi di dalam pelayanan. Ada godaan untuk membuat orang percaya dengan menawan hati mereka, menawan pikiran mereka melalui bantuan-bantuan yang saudara dan saya berikan. Berapa kali saya bilang di tempat ini bantuan sosial. Kemarin 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ada satu webinar, saya ikut di situ dan kemudian saya diminta untuk presentasi mengenai pelayanan penginjilan dan pelayanan sosial. Saya bilang di situ bahwa pelayanan sosial itu jangan dianggap lebih rendah daripada pelayanan penginjilan, sehingga kemudian pelayanan sosial itu dijadikan alat sebagai penginjilan. Kadang-kadang kita punya kebaikan hati itu kita tunjukkan kepada orang lain karena kita punya motivasi tidak murni. Kalau saudara mau lakukan pelayanan sosial, kalau kasihan sama orang, kasihan saja, lakukan pelayanan sosial. Jangan jadikan itu dengan embel-embel, satu saat nanti saya akan injili kamu, dengan demikian saya bungkam kamu. Ini mengotori kekristenan punya pelayanan. Banyak orang pakai istilah Kristen super me. Jawa Tengah itu istilah itu cukup cukup populer itu. Kristen Indomie, Kristen Super Me. Murah sekali kekristenan itu. Kenapa? Karena orang-orang itu jadi Kristen setelah orang Kristen bawa Indomie waktu terjadi bencana, waktu Gunung Merapi meletus, kita datang pergi ke sana dan kemudian itu menjadi alat untuk menawan mereka. Hari ini gereja-gereja yang sedikit lebih modern menawan hati orang melalui janji-janji sorga atau mujizat. Tetapi kalau saudara dan saya menawan mereka dan mereka menjadi Kristen oleh karena bantuan sosial saudara dan saya, itu bukan Kristen sejati. Memang itu Kristen Indomie. Kalau saudara dan saya menawan mereka dengan mujizat, mereka tidak pernah diikat oleh kata-kata Kristus, karya Kristus. Mereka bukan Kristen yang sejati. Dan lagi pula kalau kita bilang kita mengasihi mereka, sehingga kita mau membawa mereka untuk menjadi Kristen yang sejati, seharusnya saudara memberikan tawaran yang terbaik. Dan tawaran yang terbaik adalah pribadi Allah di dalam Kristus, bukan? Tidak ada pacar waktu mengasihi
Seorang laki-laki mengasihi pacarnya, lalu kemudian dia memberi sisa-sisa dari segala yang dia punya. Dan saya kira yang wanita juga akan tersinggung. Sorry, ini sisa setelah saya kasih, mak, ada sisa sedikit buat kamu. Biasanya yang wanita maunya juga sisa dari dia kasih untuk mak, itu juga kan nggak beres gitu. Tetapi kita tidak mau sisa, kita mau yang terbaik. Itu ekspresi cinta biasanya. Berapa mahasiswa di sini yang waktu pacaran kemudian uang sekolah nggak dibayar itu buat beli coklat waktu ulang tahun pacarnya? Itu orang tua mesti sedikit hati-hati waktu awal semester, bulan Februari, saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya perhatikan anak-anak yang kuliah dan kalau mereka bayar uang sekolah sendiri itu agak sedikit hati-hati. Karena bulan Februari itu selain pembukaan semester itu juga ada yang namanya Valentine. Dia mengasihi diri, dia mengasihi pacarnya, maka dia bagi dua. Sebagian uang sekolah, sebagian, saya masih ingat dulu waktu kami di STT. STT loh. Itu uang sekolah pada saat ulang tahun pacar dan kemudian Valentine itu bisa dikorbankan. Tidak ada yang lebih penting daripada sang kekasih. Maka kemudian ya demi beli Toblerone itu uang sekolah yang cuma bayar 100.000 itu ditunda bulan depan. Ya untung Valentine itu cuma Februari. Beruntunglah yang pacarnya berulang tahun pada tanggal 14 Februari misalnya. Cukup kasih 1 kali dalam 1 tahun. Tapi kalau dia punya ulang tahun beda, selamat. Ada 2 bulan di mana orang menunda uang sekolahnya. Saya pernah sekali itu dipanggil karena saya bidang kemahasiswaan, ketua asrama bidang kemahasiswaan dipanggil. Lalu kemudian dikasih tahu, Tam coba tanya beberapa temanmu itu karena sudah menunda beberapa bulan. Lalu ada beberapa nama yang saya tahu seharusnya nggak ada masalah. Memang ada yang bermasalah. Saya ingat pada masa itu sampai saya bikin 1 kotak besar segitu. Apa meja sebesar itu tapi ada 3 kotak. Lalu saya umumkan di asrama kalau ada yang kamu sudah pakai uang sabunmu, sabun cucimu itu atau odol kamu ada kelebihan, taruh di dalam kotak itu supaya teman-teman itu nggak perlu minta sama kita. Teman-teman yang kurang, mereka datang mereka tinggal ambil lalu mereka pakai untuk cuci. Karena memang ada yang berkekurangan. Tapi ada yang memang menurut saya ya nggak lebih tapi juga nggak kurang. Tapi mereka kok bisa menunda. Lalu saya panggil ngobrol. Kenapa kamu bisa tunda? Kamu nggak bisa ujian loh. Lalu dia bilang, Tam, tapi jangan kasih tahu dosen ya. Iya. Di sana tuh kalau orang timur bilang pacar tuh maitua. Maitua ulang tahun. Maitua ulang tahun. Jadi ya kita potong sedikit lah, Tam. Kan nggak bisa bayar. Jadi tunda bulan depan. Padahal ini mau ujian nih. Gara-gara maitua. Saya pikir, oh cilaka. Tapi karena saya punya pengalaman kira-kira mirip, maka saya juga nggak bisa ngomong. Saya cuma bilang, Pak, memang nggak ada duit, Pak. Tetapi untuk mengasihi seseorang, kita biasa memberi yang terbaik. Kalau saudara mengasihi seseorang, entah itu pacar, entah itu orang tua, siapapun dia, berikanlah yang terbaik. Dan pemberian yang terbaik tidak ada yang lain kecuali saudara dan saya memberikan Kristus supaya dia mendapatkan harta yang paling berharga dalam kerajaan sorga, yaitu Bapa. Mengapa saudara saya menawarkan Indomie, menawarkan mujizat, segala sesuatu yang tidak pasti? Iman sejati, iman yang kokoh itu diperoleh berdasarkan pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar di dalam Kristus melalui firman. Kalau seandainya saudara dan saya percaya tanpa mujizat, maka saya kira ini iman sejati, iman yang kokoh. Saya tidak bilang nggak ada mujizat. Kalau ada mujizat saudara percaya, puji Tuhan. Tapi kalau saudara percaya berdasarkan itu, cilaka. Berkali-kali di dalam Alkitab mujizat terjadi untuk mengantar orang supaya percaya kepada firman. Maka kita jangan balik. Iman yang sejati adalah percaya pada firman Allah, ada mujizat ataupun tidak ada mujizat. Dan saya kira kalau saudara saya percaya kepada firman Allah tanpa mujizat, saya kira itu mujizat yang lebih besar dari mujizat itu sendiri. Mujizat itu kan cuma alat untuk membawa saudara dan saya kepada tujuan, yaitu percaya. Kalau tanpa mujizat ini saudara bisa percaya, saudara dan saya melampaui mujizat itu. Ini mujizat yang lebih besar daripada mujizat itu sendiri. Maka Yesus bilang kepada Filipus, saya ini sudah terlalu banyak bikin sama kamu. Kurang apa? Saya kira mujizat yang dilihat oleh murid-murid jauh lebih banyak dari Bapak Ibu dan saya. Tapi itu tidak menjamin orang kemudian menjadi percaya. Lalu kalau saudara saya percaya kepada firman, apa hasilnya? Mulai dari ayat 12 sampai ayat 14 Yesus bicara di sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau saudara saya lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Hal pertama yang saudara saya dapatkan kalau percaya kepada Kristus tentu saja jalan ke surga. Kita mendapatkan dia jalan ke surga itu. Ini bicara mengenai kepastian keselamatan. Yesus bilang dia adalah jalan kepada Bapa, jalan ke rumah Bapa. Dia mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Supaya kita bisa melihat Allah, kita bisa berjumpa dengan harta yang paling berharga di surga, ya kita melalui Kristus. Tetapi menarik, ayat 12 sampai ayat 14 di situ, Yesus yang adalah jalan yang mau membawa saudara dan saya kepada Bapa di surga itu,
Tidak langsung menarik orang-orang ini untuk bicara terus-menerus mengenai sorga. Sekali lagi, dia ngomong tentang sorga, tapi dia kok nggak berfokus terus-menerus tentang pembicaraan mengenai sorga. Ini menarik. Kalau memang fokusnya Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan adalah sorga, seharusnya begitu saudara dan saya selamat, kita langsung mati. Jadi saudara bisa bilang hari keselamatan kamu adalah hari kematianmu. Tetapi mengapa dia masih mengizinkan saudara dan saya hidup? Dia tidak membawa mereka langsung ke sorga. Dia punya fokus juga bukan sorga, meskipun dia adalah jalan menuju ke sorga. Tetapi dengan jaminan keselamatan yang dia bikin, melalui karyanya dia itu, orang-orang yang memperoleh jaminan keselamatan ini adalah orang-orang yang diberikan dan ditempatkan di dalam dunia, saudara, difokuskan kepada dunia. Ini mirip seperti kisah para rasul pasal 1. Waktu murid-murid tanya, Tuhan, kalau engkau pergi, kapan engkau datang untuk memulihkan kerajaan ini? Lalu dia bilang, itu bukan urusanmu. Tetapi Roh Kudus akan turun dan kamu akan memberitakan Injil dari Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Yang Yesus sementara lakukan adalah memberikan kepastian keselamatan. Di dalam aku kamu melihat Bapa. Di dalam aku kamu punya kepastian keselamatan. Namun urusan sorga itu urusan aku. Karena aku adalah jalannya. Kamu yang sudah punya kepastian di dalam aku, fokusnya sekarang bukan ngomong sorga terus. Ini yang membedakan Kristen dengan yang lain. Maka aneh kalau saudara dan saya ingin menyamakan Kristen dengan yang lain. Bedanya cuma upah di sorga yang beda-beda. Kalau yang sebelah bicara 72 bidadari, saudara dan saya ngomong yang lain. Jadi apa bedanya kita dengan mereka? Apa keunikan kita dengan mereka? Sama-sama bicara mengenai kepuasan. Yang satu kepuasan seksual yang bukan tidak dia dapatkan. Mungkin dia dapatkan di sini. Dia boleh punya 4 istri kok. Lalu kemudian lebih puas lagi di sorga dengan 72. Dan saudara dan saya mau menyamakan afeksi, mau menyamakan kita punya keinginan dengan mereka. Aneh. Kepuasan terbesar orang ada di sorga adalah persekutuan dengan Allah. Dan Yesus sudah jamin itu sudah selesai. Saudara dan saya tidak memperjuangkan itu. Maka fokus kita bukan itu. Dia geser karena saudara dan saya sudah punya kepastian ke sana. Maka dia arahkan mata kita ke dalam dunia ini. Dia bilang, kamu kalau percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar bukan karena kita lebih besar dari Yesus. Tetapi karena apa? Karena aku sudah pergi kepada Bapa. Saudara mesti ingat, dia bilang Roh Kudus tidak akan pernah turun kalau aku tidak pernah pergi. Lebih baik bagi kamu kalau aku pergi. Supaya apa? Supaya penghibur yang aku janjikan itu datang kepada kamu. Dengan saudara dan dengan Yesus pergi kepada Allah, artinya seluruh pekerjaan keselamatan yang harus dia kerjakan sudah selesai, maka Roh Kudus akan diutus untuk apa? Mengaplikasikan keselamatan dalam kehidupan saudara dan saya, memulihkan kita sebagai umat Allah, supaya kita bisa mempermuliakan Allah. Kalau Roh Kudus tidak datang, maka saudara dan saya tidak mungkin bisa melakukan apa yang disebut sebagai mempermuliakan Allah. Kalau Roh Kudus tidak datang, maka saudara dan saya tidak pernah mengalami yang namanya keselamatan yang direncanakan oleh Allah. Meskipun Yesus sudah mati, namun kita tidak pernah bisa mengalaminya kecuali Roh Kudus mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kecuali Roh Kudus kemudian memperbaiki natur kita, mengubah cara pikir kita, mengubah afeksi kita, mengubah cara hidup kita. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Allah. Sorga itu sudah urusannya saya. Urusannya kamu adalah setelah saya pergi ke sana, saya akan utus Roh Kudus. Oleh sebab itu, maka pasal 14 ayat 15 langsung bicara mengenai Yesus menjanjikan penghibur. Konteksnya jelas. Kamu melakukan pekerjaan yang lebih besar bukan karena kamu lebih besar dari aku. Kamu melakukan pekerjaan yang lebih besar karena saya sudah menyelesaikan karya keselamatan, sehingga Roh Kudus menyertai kamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Saudara dan saya dipulihkan. Dan saudara kalau begitu bisa lihat sekarang, tujuan Allah memulihkan dan menyelamatkan saudara dan saya adalah supaya saudara dan saya masuk ke dalam dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Lalu kemudian dia bilang, oleh karena itu, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Saudara lihat, Yesus nggak ajar begini. Kalau kamu sudah masuk ke dalam dunia, saya kasih tahu kamu ya, caranya begini. Oh enggak. Dia suruh kita cerdik. Artinya kita mesti pikir baik-baik. Kita yang harus pikirkan strateginya. Kita yang harus pikirkan caranya supaya saudara dan saya bisa mempengaruhi dunia ini. Itu pekerjaan kita. Tetapi dia nggak bilang bahwa karena dia kasih kebebasan kita untuk berpikir merancang strategi, maka kita bisa lakukan apa saja. Karena pesan selanjutnya, kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Banyak orang Kristen tulus, kurang cerdik. Banyak orang Kristen itu cerdik, nggak tulus. Jadi kayak ular dia.
Kemana-mana menakutkan. Kehadirannya itu bukan berkata tapi ancaman. Maka Yesus bilang, kamu cerdik seperti ular, tetapi kamu tulus seperti merpati. Kalau saudara dan saya di Indonesia, saudara dan saya hanya tulus seperti merpati, pantas kita dianiaya terus. Tapi kalau saudara dan saya cuma cerdik seperti ular, pantas juga kita dibenci. Seharusnya Yesus bilang, kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sehingga kebebasan kita di dalam merancang strategi dibatasi oleh ketulusan hati kita. Mengikuti prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Tetapi saudara dan saya lihat, saudara dan saya dipulihkan, diselamatkan bukan untuk langsung pulang ke surga, karena bukan urusan kita. Urusan kita adalah masuk ke dalam dunia dan menjadi berkat di dalam dunia ini, menyatakan kerajaan Allah. Maka dia bilang, kamu itu melakukan pekerjaan yang lebih besar. Pertama, bukan karena kamu lebih besar dari aku, tetapi karena aku pergi dan Roh Kudus akan turun kepadamu. Yang kedua, waktu dia bilang kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, itu juga bukan berarti saudara dan saya akan bikin mujizat, karena kita sudah pulih, kita akan bikin mujizat yang lebih spektakuler, lebih supranatural daripada Yesus Kristus. Saya kira naif kalau saudara dan saya manusia, lalu kita pikir kita bisa berbuat sesuatu yang lebih besar daripada Yesus Kristus. Terlalu naif jika saudara dan saya berpikir demikian, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi saudara dan saya mesti ingat, waktu Yesus naik ke sorga, berarti itu tanda dimulainya satu era yang baru. Era yang disebut sebagai era pelayanan gereja. Kalau saudara saya bicara mengenai zaman yang baru, Yesus mengatakan bahwa setelah dia naik ke surga, itulah zaman yang baru. Zaman di mana Petrus menyebut itu adalah imamat yang rajani yang melayani. Dulu orang yang melayani adalah raja, imam, dan nabi. Sekarang saudara dan saya setelah dipulihkan, maka ini adalah zaman di mana kita disebut sebagai imamat yang rajani. Tidak perlu jadi Lewi untuk melayani Tuhan. Tidak perlu dalam tanda petik jadi nabi untuk melayani Tuhan. Saudara dan saya bisa melakukan fungsi nabi, memberitakan firman. Kita bisa menjalankan fungsi imam, mempersembahkan hidup untuk mempermuliakan Allah. Kita bisa menjalankan fungsi raja meskipun kita bukan raja. Ini adalah sebuah zaman yang baru. Maka dia bilang, kamu melakukan pekerjaan yang lebih besar dari aku karena aku pergi kepada Bapa. Bukan karena kamu melakukan mujizat yang lebih besar daripada aku. Maka kalau saudara perhatikan ya, setelah Roh Kudus hadir di dalam dunia ini, Yesus bilang apa? Kalau aku pergi, Roh Kudus datang, kamu akan memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Lalu kemudian saudara bisa lihat, itu berarti pemberitaan Injil itu masuk ke berbagai tempat, termasuk pada akhirnya sampai ke Indonesia. Sebuah pelayanan yang jauh lebih luas dari pelayanan Yesus Kristus, bukan? Lebih besar di dalam konteks jangkauannya. Hari itu Yesus melayani Galilea, Samaria, Yudea. Hari ini murid-murid Kristus melayani sampai ke ujung-ujung bumi secara hurufiah. Pekerjaan yang bagi saya jauh lebih luas. Pekerjaan yang butuh apa yang saudara dan saya sebut sebagai kerja keras. Kenapa saya bilang ini bukan urusan mujizat yang lebih besar? Saudara boleh baca ya. Setelah Yesus naik, Roh Kudus turun. Kisah para Rasul ada berapa mujizat? Saya hitung tadi malam kira-kira 7 atau 8. Tapi ada berapa pemberitaan Injil? Ada berapa catatan mengenai orang yang tidak percaya menerima Injil? Jauh lebih banyak. Catatan mengenai mujizat sangat terbatas di dalam kisah para rasul. Ini indikasi bahwa setelah Yesus naik, makin lama catatan mengenai hal itu atau momen-momen mengenai mujizat itu makin lama makin berkurang. Bahkan di zaman para rasul, cuma 7 atau 8. Itu pun kalau saudara tidak teliti, ada beberapa akan luput. Saudara tidak akan perhatikan itu sebagai mujizat. Tadi malam saya masih sempat buka lagi untuk lihat. Setelah Roh Kudus turun, yang paling banyak terjadi adalah apa yang disebut sebagai pemberitaan Injil. Oleh karena itu, kata erga, setelah aku pergi, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Istilah pekerjaan-pekerjaan berasal dari kata erga yang dipakai untuk Yesus Kristus dalam beberapa hal. Pertama, erga dipakai untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus. Erga dipakai untuk Yesus ketika dia mengajar. Erga juga memang dipakai untuk Yesus Kristus waktu dia bikin mujizat. Tetapi setelah Yesus naik, mujizat, catatan mengenai mujizat itu kemudian terus mengalami penurunan. Tapi ada satu yang terus meningkat, ya apa yang saya sebut sebagai pemberitaan Injil. Lebih besar dalam pengertian jangkauan Injil menjadi lebih luas. Lebih besar dalam pengertian saudara dan saya akan melihat bahwa jangkauan kerajaan Allah itu menjadi lebih luas melalui siapa? Melalui murid-murid. Melalui saudara dan saya. Dari sini saudara dan saya bisa lihat bahwa ambisi Allah untuk kemuliaannya tidak berkurang. Ambisi Tuhan kita untuk kemuliaannya tidak berkurang. Sama sekali tidak berkurang. Waktu dia ciptakan alam semesta, dia tempatkan manusia di dalam Taman Eden. Lalu kemudian dia bilang, di satu titik yang kecil itu, kemudian dia bilang, beranak cucu dan penuhilah bumi.
Ini kan bukan cuma perintah untuk melakukan mandat budaya, apalagi sekedar beranak cucu dan memadatkan bumi ini kan. Tetapi gambar Allah yang merefleksikan kemuliaan Allah itu harus memenuhi bumi ini. Artinya bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Dan di mana saja orang datang, orang lihat kemuliaan Allah di situ. Tetapi itu gagal dalam tanda petik oleh karena dosa manusia. Setelah Yesus menyelamatkan umatnya, mengerjakan karya itu. Kemudian dia bilang apa? Dari satu titik, dari Yerusalem menuju kemana? Yudea sampai kemana? Sampai ke ujung-ujung bumi. Kerajaan Allah. Misi kerajaan Allah yang ditegaskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 itu diulangi di dalam Matius pasal 28 dan Kisah Para Rasul pasal 1. Ambisi Allah untuk kemuliaannya masih sama. Maka saudara dan saya yang sudah memiliki kepastian keselamatan punya satu tugas, yaitu menyatakan kemuliaan Allah di dalam bumi yang berdosa ini. Mungkin kita bilang sulit. Ya sulit. Justru karena sulit maka dikaitkan dengan doa. Ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia tahu ini pekerjaan yang sulit. Tetapi Roh Kudus adalah roh doa, bukan? Maleaki. Roh Kudus adalah roh permohonan. Dia akan menggerakkan saudara dan saya berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Dalam konteks ini bahkan Yesus bilang, berdoa kepadaku di dalam namaku. Istilah di dalam namaku bukan hanya sekedar berarti dalam nama Yesus karena dia adalah mediator. Para penafsir sepakat bahwa istilah di dalam namaku berarti berbicara mengenai kemuliaan Kristus. Saudara dan saya berdoa kepada Bapa, berdoa kepada Kristus demi kemuliaan Kristus. Kristus dimuliakan, Bapa dimuliakan. Kalau saudara dan saya berjuang untuk kemuliaan Allah dan kita berdoa supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam Kristus melalui kita, Allah akan menjawab itu. Maka dia mengaitkan ini dengan doa. Ini saudara dan saya bersyukur kalau saudara dan saya ada di dalam gereja yang masih mau mengajak saudara dan saya untuk berdoa. Kita berjuang, tetapi seharusnya perjuangan saudara dan saya itu dibarengi dengan apa yang disebut sebagai doa. Saudara dan saya boleh berdoa untuk bangsa ini. Saudara dan saya juga boleh bekerja untuk bangsa ini. Saya kira salah kalau kita hanya berdoa dan tidak berjuang. Tetapi juga salah kalau saudara dan saya berjuang tetapi tidak berdoa. Oleh karena itu maka saya mau tutup dengan ini. Waktu orang Israel dibuang di Babel, Yeremia itu datang dan bilang, Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu. Di dalam kalimat Ibraninya kata usahakan dan kata berdoa itu langsung digandengkan di situ. Dihubungkan dengan kata dan dia pakai istilah dan di situ istilah wow konsekutif. Waktu dan itu bisa dua macam. Pertama wow saja. Wow itu berarti dua hal yang tidak setara. Jadi tama dan anjingnya. Itu kan tidak setara. Kalau Bapak Ibu bilang setara, awas nih. Tama dan anjingnya itu tidak setara. Ini dua hal dihubungkan dengan kata dan. Tetapi kalau pakai wow konsekutif, itu mesti Tama dan istrinya. Ini dua hal yang setara. Atau Tama dan Pak Karel. Ini sama-sama gambar Allah setara. Malah lebih tepat itu Tama dan istrinya. Dua hal yang setara dan tak bisa dipisahkan. Waktu dia bilang berdoa dan bekerja, ini dua hal yang berjalan bersama-sama. Hari ini saudara dan saya berdoa untuk bangsa ini. Saudara dan saya tidak boleh berhenti bekerja untuk bangsa ini. Percuma kalau saudara saya berdoa dan saudara saya tidak bikin apa-apa. Karena memang perintahnya untuk mempermuliakan Allah di bumi ini, saudara dan saya berdoa dan bekerja. Sorry to say. Tetapi bahkan perang bisa mempermuliakan Allah. Mungkin ini tidak begitu enak bagi saudara yang mendengar hal ini pagi ini. Tetapi bagi saya, saudara dan saya mesti membiasakan telinga saudara dan saya untuk menyesuaikan diri dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Dalam konteks kekristenan, peperangan pun bisa mempermuliakan Allah. Saya tidak bilang saudara pergi perang. Tetapi saudara dan saya tidak boleh menjadi orang Kristen yang berdiam diri. Saudara dan saya mesti bicara. Saudara dan saya harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, saudara dan saya sementara melakukan pekerjaan sia-sia. Kemarin mungkin saya cukup keras dengan teman-teman yang ikut evening fellowship. Saya bilang kalau kamu hanya berdoa saja, sampah itu. Jangan bawa sampah di dalam kerajaan Allah. Tapi kalau mau berdoa, bekerjalah. Kenapa? Karena seringkali saudara dan saya pikir kita berdoa sudah cukup. Aduh, kita yang berdoa itu seringkali justru karena kita berdoa, maka konsekuensi doa Allah melibatkan kita. Istri berdoa untuk suami supaya suami bertobat. Konsekuensi doanya itu bisa Allah bikin usaha suaminya goncang. Dan kalau usaha suami goncang, ya istri kena. Baru kemudian suaminya bertobat setelah usahanya goncang. Selama ini dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Semua berjalan baik karena dia bisa cukupkan dirinya dengan usahanya dia. Maka Allah pukul usahanya. Waktu Allah pukul usahanya, suami istri mesti datang kepada Tuhan. Istri terdampak oleh karena doanya dia. Lalu saudara dan saya hanya mau berdoa, orang lain yang kerja. Berapa kali
Ada yang bilang, Tam, memang karunia beda-beda. Ada yang ngomong, ada yang berdoa. Dalam hati saya, sialan, kamu kalau nggak mau kerja, nggak usah suruh saya, nggak usah bilang kamu berdoa. Pendoa seperti demikian juga cuma bawa sampah di dalam kerajaan Allah. Tuhan bilang sekali lagi, berdoa dan bekerja. Tapi kalau saudara dan saya juga kerja, tidak pernah berdoa, kita juga bawa sampah di dalam kerajaan Allah. Seolah-olah kita mau bilang dengan usaha dan kekuatan kita lah, kita menyelesaikan seluruh pekerjaan itu. Tidak pernah ada konsep itu di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu untuk Kristus yang telah diberikan kepada kami. Karena hanya di dalam Dia kami boleh melihat Allah. Di dalam Dia kami boleh menikmati keselamatan. Di dalam Dia kami punya kepastian bahwa kami adalah orang-orang yang pasti satu saat nanti menikmati persekutuan muka dengan Bapa, entah melalui kematian atau waktu di mana Dia datang di akhir zaman. Kami juga bersyukur karena Tuhan kami ini adalah Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami, sehingga setelah diselamatkan kami ditempatkan di dalam dunia ini, sehingga melalui kami Allah memakai kami untuk menyatakan kerajaan-Nya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur karena hanya melalui Kristus inilah kami sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam dunia ini. Ajar kami untuk mencari pengenalan yang benar terhadap Allah. Ajar kami yang mengenal Allah untuk memperjuangkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Amin.